Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaila Najwa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai etika profesi hukum. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 subbab. Yang pertama mengenai pengertian etika dan profesi hukum, yang kedua mengenai kode etik hakim, yang ketiga mengenai kode etik jaksa, dan yang keempat mengenai kode etik advokat. Jadi, subbab yang pertama itu pengertian etika dan profesi hukum. Pengertian profesi. Jadi, pengertian profesi ini adalah suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni. Selanjutnya mengenai pengertian profesi hukumnya. Jadi pengertian profesi hukum itu memiliki peran untuk mendampingi hubungan-hubungan antar masyarakat dengan negara. Jadi etika dan profesi hukum ini memiliki hubungan satu sama lain, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat. Jadi bahwa semestinya organisasi profesi ini memiliki kode etik yang membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Subbab yang kedua mengenai kode etik hakim. Jadi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY. Jadi pasal 1 angka 1 ini yaitu kode etik atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Di sini ada dasar hukum kode etik dan PPH mengenai keputusan bersamanya. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku. Jadi yang pertama ini mengenai berperilaku adil. Untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang yang sama kedudukannya di depan hukum. Jadi oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memiliki tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua mengenai berperilaku jujur. Jadi dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Selanjutnya, kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujudnya sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Selanjutnya, yang ketiga tentang berperilaku adil dan bijaksana. Mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Yang keempat, mengenai bersikap mandiri. Mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Jadi sikap mandiri ini mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima itu tentang berintegritas tinggi. Jadi, ketika integritasnya tinggi, akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Yang keenam, mengenai bertanggung jawab. Jadi, bersedia untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Selanjutnya mengenai menjunjung tinggi harga diri.
Jadi, prinsip menjunjung tinggi harga diri ini, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Yang kedelapan mengenai berdisiplin tinggi. Jadi disiplin tinggi ini akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Dan selanjutnya mengenai berperilaku rendah hati. Jadi rendah hati ini akan mendorong terbentuknya sikap realistis maupun membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengembangkan tugasnya. Terakhir ini mengenai bersikap profesional. Jadi sikap profesional ini penting untuk mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Selanjutnya di sini mengenai proses pemeriksaan dugaan pelanggaran dan pemberian sanksi bagi hakim yang melanggar ke PH atau KEPPH. Jadi setiap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan oleh siapapun wajib diteliti lebih lanjut untuk memeriksa apakah laporan terbukti atau tidak. Selanjutnya adapun tahap-tahapan pemeriksaannya, ada pemeriksaan oleh tim pemeriksa KAY melakukan hal-hal kayak verifikasi terhadap laporan, melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan dari hakim yang diduga melakukan pelanggarannya, terus selanjutnya mengenai melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi, menyimpulkan hasil pemeriksaan. Nah, jika terbukti maka KAY ini mengusulkan penjatuhan sanksi kepada MA. Terus mengenai sanksi terdiri dari ada sanksi ringan, sedang, dan berat. Terus sanksi ringan juga terdiri dari teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas. Selanjutnya masih sama mengenai proses pemeriksaannya, yaitu sanksi sedang terdiri dari penundaan KGB paling lama 1 tahun, penurunan KGB paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, hakim non paling lama 6 bulan, mutasi pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, pembatalan atau penungguhan promosi. Sanksi berat itu terdiri dari pembebasan dari jabatan, hakim non-palut lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan KMA. Jadi jika dugaan tidak terbukti, maka akan dilakukan rehabilitasi nama baik terlapor. Selanjutnya mengenai pemeriksaan bersama. Jadi, pemeriksaan bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan tim pemeriksa gabungan MA dan KY. Pemeriksa bersama juga dilakukan jika terjadi perbedaan pendapat antara MA dan KY tentang hasil pemeriksaan atau penjatuhan sanksinya. Selanjutnya terdapat laporan yang sama yang diajukan atau ditembuskan kepada MA dan KY. Terus juga diketahui terdapat satu permasalahan sama yang masih dilakukan pemeriksaan oleh MA atau KY, dan yang terakhir ini terdapat informasi atau laporan yang menarik perhatian publik dan masing-masing lembaga memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan bersama. Selanjutnya Majelis Kehormatan Hakim. Jadi MKH ini sebagai forum pembela diri bagi hakim yang akan diusulkan tim pemeriksa KY atau MA untuk diberhentikan tetap. Keanggotaan Majelis Kehormatan ini terdiri dari 3 hakim agung dan 4 anggota KY. Langkah-langkah yang dilakukan oleh MKH yang pertama mengenai penetapan bersama MA dan KY MKH. Yang kedua mengenai Majelis Kehormatan Hakim mempelajari secara saksama hasil pemeriksaan. Yang ketiga, majelis menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada sekretaris majelis untuk memanggil YBS. Yang keempat, pemeriksaan mendengarkan keterangan terlapor serta memeriksa bukti-bukti.
Dan yang kelima mengenai keputusan dibacakan paling lama 14 hari kerja sejak majelis terbentuk. Di sini mengenai keputusannya, sanksi ini yang dijatuhkan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada YBS. Apabila hakim yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada waktu penyampaian keputusannya, maka keputusan itu berlaku pada hari ke-30 terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan tindakan tersebut. Di sini mengenai peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 02/PMK/2003 tentang kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi. Jadi kode etik hakim konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Jadi pedoman tingkah laku hakim ini penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Hakim konstitusi juga seseorang yang memangku jabatan hakim pada MK yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi teman sejawat ialah sesama hakim konstitusi. Jadi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan hakim konstitusi atau hakim konstitusi dan unsur lain. Di sini dijabarkan mengenai pedoman tingkah laku di pasal 3 ayat 1 dalam penyelesaian perkara hakim konstitusi. Yang A ini bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara. Yang B ini memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak atau imparsial. Dan yang C ini mengenai menjatuhkan putusan secara objektif, didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal. Selanjutnya yang D, menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhkan. Yang E ini tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang F ini tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului. Baik, selanjutnya mengenai ada kode etik hakim MK, yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi, kode etik hakim konstitusi ini ialah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Pedoman tingkah laku hakim konstitusi juga penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Hakim konstitusi juga seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya itu ada kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Di dalam pasal 2 Hakim Konstitusi yang pertama menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan, pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh manapun atau independen dan bijaksana, serta tidak memihak atau imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Yang ketiga itu memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir itu ada memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetia kawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama dan teman sejawat. Selanjutnya, ada juga pedoman tingkah laku Hakim Mahkamah Konstitusi. Di dalam pasal 3 ayat 1 dalam penyelesaian perkara Hakim Konstitusi. Yang pertama itu bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara. Yang kedua itu memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak atau imparsial. Dan yang ketiga itu menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal. Dan yang terakhir itu ada menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain yang tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Subbab yang ketiga mengenai kode etik jaksa. Jadi peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 14-A-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa. Pengertiannya, jadi jaksa ini adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana. Jadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kode perilaku jaksa, serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Jadi, Majelis Kode Perilaku yang selanjutnya disingkat MKP adalah wadah yang dibentuk di lingkungan kejaksaan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Di sini mengenai kewajiban jaksa kepada negara. Yang pertama itu setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Selanjutnya ada juga kewajiban jaksa kepada institusi. Yang pertama itu menerapkan doktrin trikrama adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, menjunjung tinggi sumpah atau janji jabatan jaksa. Yang ketiga, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Dan yang keempat, melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan. Yang kelima, menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Selanjutnya, kewajiban jaksa kepada profesi jaksa. Yang pertama ini menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Yang kedua, mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga.
Yang ketiga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Dan yang terakhir ini meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Selanjutnya ada ketidakberpihakan dalam pasal 9 dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang. Yang pertama, jaksa ini dilarang bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Yang kedua, merangkap menjadi pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat. Dan yang ketiga ini memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilu. Baik, di slide selanjutnya itu ada jaksa dalam melaksanakan tugas profesi jaksa berhak. Yang pertama itu melaksanakan fungsi jaksa tanpa gangguan dan pelecehan. Yang kedua itu mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga itu mendapatkan perlindungan secara fisik termasuk keluarganya oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat itu ada mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non-teknis. Yang kelima itu mendapatkan sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terus juga mendapatkan kenaikan pangkat, terus jabatan atau promosi berdasarkan parameter objektif, kualifikasi profesional, kemampuan integritas, kinerja, dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. Yang keenam itu memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum. Dan yang terakhir itu mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Selanjutnya tentang tata cara pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif. Jadi, bagian ke-1 Majelis Kode Perilaku Pasal 15 Ayat 1 dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat, temuan pengawasan melekat atau waskat, dan pengawasan fungsional atau wasnal. Yang kedua itu pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Terus, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan sebagai pelanggaran kode perilaku jaksa, maka hasil pemeriksaan diteruskan. Selanjutnya mengenai pejabat yang berwenang untuk membentuk majelis kode perilaku. Yang A ini jaksa agung bagi jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh presiden. Yang B ini para jaksa agung muda bagi jaksa yang bertugas di lingkungannya masing-masing pada Kejaksaan Agung. Dan yang C, jaksa agung muda pengawasan bagi jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, atau di Kepala Kejaksaan Tinggi bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri. Selanjutnya tentang Majelis Kode Perilaku terdiri dari yang A. Ketua merangkap anggota, pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Perilaku atau pejabat yang ditunjuk. Yang B ini sekretaris merangkap anggota, jadi satu orang pejabat struktural di lingkungan unit kerja yang bersangkutan berstatus jaksa yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari jaksa yang akan diperiksa. Yang C ini seseorang anggota dari
unsur yang jenjang kepangkatannya tidak lebih rendah dari jaksa yang akan diperiksa. Selanjutnya ini ada penjatuhan tindakan administratif pasal 23. Yang pertama, putusan Majelis Kode Perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Yang kedua, apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Yang ketiga, putusan Majelis Kode Perilaku memuat pertimbangan, pendapat, dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Yang keempat, putusan dibacakan secara terbuka dengan atau tanpa kehadiran jaksa yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya mengenai subbab yang terakhir, yaitu mengenai kode etik advokat. Jadi, advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat ini adalah selaku penegak hukum yang sejajar dan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Slide selanjutnya. Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Yang terakhir, dengan demikian, Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Selanjutnya ada pasal 3. Pemaparannya yang pertama, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Selanjutnya, advokat juga dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Terus, advokat dalam menjalankan profesinya yaitu bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Terus, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawatnya. Yang terakhir, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawatnya yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Terus selanjutnya, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Ada lagi selanjutnya, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, eksekutif, legislatif, yudikatif, tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenakan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor maupun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.
Selanjutnya mengenai hubungan dengan klien di pasal 4. Yang A, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Yang B, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang C, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. D, dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien tersebut. Yang E, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Dan yang F, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan advokat dengan teman sejawatnya. Yang pertama itu, hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Yang kedua, advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga itu, keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Yang keempat, advokat tidak diperkenakan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Yang kelima itu, apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban apabila masih ada terhadap advokat semula. Dan yang terakhir ini hubungan antara advokat dengan teman sejawat, yaitu apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang perkara untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Selanjutnya mengenai cara bertindak dan menangani perkara di dalam pasal 7. Surat-surat yang dikirimkan oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan. Terus, pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan dan apabila ia menyampaikan surat termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Terus, advokat tidak dibenarkan untuk mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Selanjutnya, mengenai Dewan Kehormatan bagian pertama ketentuan umum ada di pasal 10, ada pengaduan di pasal 11, ada tata cara pengaduan di pasal 12, ada pemeriksaan tingkat pertama DHC di pasal 13, ada sidang Dewan Kehormatan cabang atau daerah di pasal 14, ada cara pengambilan keputusan di pasal 15, ada sanksi-sanksi di pasal 16, ada penyampaian salinan putusan di pasal 17, dan yang terakhir ada keputusan Dewan Kehormatan pasal 18. Sekian, terima kasih presentasi dari saya mengenai etika profesi hukum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.